Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Bertemu lagi hari ini bersama Bu Intan. Bagaimana teman-teman? Hari ini tetap semangat ya untuk belajar. Oke teman-teman, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Muatan PPKN dan IPA. Muatan PPKN. Pada muatan PPKN, kita akan belajar tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Maka kita harus mengamalkan nilai-nilai luhur itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nilai-nilai luhur Pancasila pada sila-sila Pancasila. Sila ke-1 yaitu hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pada sila kedua, nilai-nilai luhur Pancasilanya yaitu hubungan antara manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Pada sila ketiga yaitu memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan pada sila kelima, nilai-nilai luhur Pancasilanya yaitu setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu pada lingkungan sekolah, contoh perilakunya adalah memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, mencontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Pada lingkungan rumah, contoh perilakunya adalah tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, dan membantah orang tua. Dan pada lingkungan masyarakat, contoh perilakunya yaitu tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, dan mencuri. Muatan IPA. Pada muatan IPA, kita akan belajar tentang aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya kerjasama antara otot dan tulang. Otot merupakan alat gerak aktif dan tulang merupakan alat gerak pasif. Beberapa aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan anggota tubuh seperti menulis, berjalan, menendang bola, mengayuh sepeda, dan lain-lain. Untuk menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, serta menjaga pola makan yang teratur. Makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain susu, telur, sayur mayur, dan daging. Tulang sebagai alat gerak manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibagi menjadi dua, yaitu tulang pipi dan tulang pipa. Tulang pipi misalnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Sedangkan tulang pipa misalnya tulang paha dan tulang lengan. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras.
Tulang rawan misalnya tulang telinga. Sedangkan tulang keras misalnya tulang tengkorak. Alat gerak manusia berupa lengan dan kaki tersusun dari tulang-tulang sebagai berikut. Tulang pada lengan manusia tersusun dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Ini merupakan contoh tulang pada lengan manusia. Selanjutnya, tulang pada kaki manusia tersusun dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Oke teman-teman, ini merupakan contoh tulang pada kaki manusia. Jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Fungsi otot pada manusia yaitu yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Jenis-jenis otot pada manusia yaitu ada 3. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot lurik, dan yang ketiga, otot jantung. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos yaitu bentuk dari otot polos adalah gelondong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan, misalnya gerakan lambung menghancurkan makanan. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel di rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik yaitu bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita, misalnya menggerakkan tangan dan kaki. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Ciri-ciri otot jantung yaitu otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan yang terakhir, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Oke teman-teman, berikut adalah tugas pembelajaran hari ini. Tugasnya yaitu gambarkan tulang-tulang lengan dan kaki di buku latihanmu. Kemudian, tunjuklah dan berilah tanda
nama tiap tulang yang menyusunnya. Nah, itu adalah tugas hari ini ya teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan di buku latihan dan semoga Allah memberikan kemudahan. Oke teman-teman, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.